Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi tarokatid dakwah wa tarbiyah auliya utus'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, tutur dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi untuk membuka satu program pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalikin yang berkantor atau bersekretariat di Padepokan Santri Islami Darus Shalikin. Salah satu program utama adalah dakwah dan tarbiyah. Dan alhamdulillah semua sudah berjalan bagaimana mestinya, namun karena kita sudah berbentuk yayasan, sudah menjadi formal ya, artinya berbadan hukum, sudah legal, bukan abal-abal ya kan. Jadi legalitasnya sudah jelas dan sudah terdaftar di pemerintah dan sudah diakui. Nah, karena sudah terdaftar dan sudah diakui, maka pemerintah mulai meminta data yang konkret, diantaranya ya semacam apa ya, legalitas pendidikan misalnya, itu ijazah dan lain sebagainya. Itu kemarin laporan sudah sampai ke saya dari Bapak Ketum bahwa dari Kemenak juga minta data-data. Nah, itu udah masalah, nanti bisa kita atur. Yang penting dakwah dan pendidikan berjalan. Dan ada yang lebih penting dari itu semua adalah kenyataan praktek di lapangan. Kalau yang urusan keagamaan di bidang ngaji anak-anak itu sebetulnya banyak yang nggak punya ijazah. Karena untuk menjadi guru ngaji itu nggak sekolah pun bisa. Orang ngaji kampung di rumahnya Mbah Mudin bisa baca Al-Quran dengan lancar, itu bisa ngajar ngaji. Ngajar ngaji lagi. Nah, karena ini memang urusan administrasi negara, kan memang sebuah keniscayaan. Nah itu nanti ya kita lah teknisnya kita itu nanti ke sana kita ya. Jadi nggak usah kecil hati. Jadi yang terpenting kita bisa membuktikan bahwa kita ini memang punya kemampuan. Satu, punya kemauan, dua, punya kemampuan, dan kita sudah punya kesempatan. Adapun kendala-kendala yang terjadi itu bisa kita carikan solusi. Bisa dipahami ya. Jadi tentunya dengan kita memulai kegiatan program KMA ya. KMA itu sudah dipajang loh, bahwa yang terdaftar sekarang itu adalah TPQ Riyadhus Shalikin ya. TPQ Riyadhus Shalikin. TPQ itu Taman Pendidikan Al-Quran. Ini yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenak. Ya, melalui Kemenak. Bukan TKA, bukan TPA, bukan. TPQ. Ini apa ini ya? Kalau TKA TPA itu ada di bawah naungan BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma, Masjid Istiqlal. Jadi tidak ada macam masjid itu. Saya termasuk orang pertama lah di situ, di Eropa. Saya tahu dan saya pernah menjadi tutor untuk penataran dalam rangka satu materi untuk pengelolaan TKA TPA, kedua penataran calon-calon guru TKA TPA. Saya tutor. Saya yang memberikan jalan Al-Quran. Ada bidang psikologi dan lain sebagainya. Itu BKPRMI. Tapi kalau kita kan memang di Kemenak ya kan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi di Kemenak yang ada TPQ, Taman Pendidikan Quran. Nah, TPQ kita itu ada kelas-kelas. Satu MGA, sifatnya madrasah kan tentunya. Jadi ya, madrasah Qur'aniyah Auliaudis A. Nah, yang sudah MGA nanti ada tingkatan naiknya itu MTA. Ketika anak itu sudah mengenal huruf dari ikut 1, ikut 2 sampai tamat ikut 6, kelanjutannya kan dia sudah bisa baca Quran. Terus sambung. Kelanjutannya ke MTA. MTA itu Madrasah Tahsinul Quran. Tahsin itu memperbaiki bacaan. Tahsin itu bagus artinya. Hasanah, bagus tahsin. Jadi ada satu madrasah, ya madrasah bahasa kita sekolah lah. Ya, tempat belajar di mana di situ ditekankan supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu di TMA, sehingga nanti di MTA itu sudah ada pelajaran tajwid. Itu. Nah, yang sudah bacaan Qur'annya bagus, ada tingkat yang ketiga supaya dia bukan hanya bisa baca Quran, bukan hanya menjadi penghafal Quran, tapi bagaimana sedikit demi sedikit kita didik orang mau memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Isinya apa aja. Nanti ada MMA ini. MMA ini menjadi Madrasah Mubalighin Auliaudis A. Mubalik itu orang yang menyampaikan. Kan kita udah pintar baca Quran. Coba dong kasih tahu orang Quran itu isinya apa, sampaikan kepada orang. Ini mubalik teman. Kalau laki-laki, perempuan mubaligho. Ya. Nah, untuk tingkat terakhir ini sudah dari persiapan. Anak udah bisa belajar pidato, belajar kutub, belajar ceramah. Ini dari di MMA ini sudah. Dan dia udah ngerti ilmu fikih, walaupun masih tingkatan dasar. Itu di MMA, di kita ya. Nah, kemudian nanti naiknya pendalaman materi harus kuliah. Jadi kalau kuliah ini bukan santri lagi, mahasantri. Ya kan? Yang di depan ini dosen. Ini dosen penampilannya beda lah, nggak kayak aku. Apa dosen sambungan? Iya, nah ini namanya penyesuaian diri. Orang harus pede. Sama jadi guru nggak pede, nggak akan berubah. Kenapa memang harus? Saya memberi contoh sebetulnya. Ya ini hanya baru mukadimah ya, baru mukadimah aja lah, wawasan. Saya memberi contoh. Bagaimana memberi contoh? Jadi di Quran itu ada Inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna waha sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin tidak akan merubah satu kaum. Kaum itu tidak akan berubah kaum manapun. Inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta sehingga yughayyiru bi anfusihim, mereka mau merubah jiwa-jiwanya. Sampai dari kampung hidup di Jakarta yang semua serba berbeda, berubah tradisinya, berubah lingkungannya, berubah gaya hidupnya. Kok sampai masih gaya kampung, biar kaya norak, biar kaya, biar cakep juga, paham nggak? Jiwamu masih kampungan, benar nggak? Sama sekarang kita harus merubah jiwa kita. Kalau saya dulu cuma santrinya Pak Wato, lagi jadi santrinya Pak Wato. Dan begitu berhadapan dengan murid, dengan santri, saya ini ustaz,
saya ini ustazah, jiwamu harus jiwa ustazah, jiwamu harus jiwa ustaz. Kok enggak norak mesti? Jangan seperti jiwa kuli bangunan. Udah punya kuli bangunan. Kalau kuli bangunan aslinya, kerjanya di proyek. Tapi sekarang kan saya sudah berhadapan dengan jenengan, dengan ini maha santri. Masa saya masih kayak kuli bangunan kayaknya. Norak enggak? Norak. Itu maksud saya. Bisa dipahami bahasa ya? Nah, ini harapan kita semoga ini kita memulai, dan ini maha santri pertama nih yang sudah ada kuliah sabah masih ada, entah kapan mulainya ya kan, dosen terserah mahasiswa dengan sekarang. Mahasiswa itu kalau nggak masuk aja kok. Kan bilang perlu sama dosen itu gantian, dia mau menghadap dosen susah. Wah, itu dosen sana sini mengejar mata pelajaran ya. Nah, ini kuliah sabah belum mulai, ini kuliah mubalighin aulia autisha, ini bisa dibuka untuk umum. Tapi yang utama adalah jamiah Darus Salikin. Kenapa? Jamiah ini kan yang udah disiapkan. Ada yang jadi guru ngaji, ada yang jadi khotib, ada dari penceramah, ya mungkin udah kultum dan sebagainya. Dan ibu-ibu nanti bisa jadi mubaligho lah, tetap setelah kuliah. Ini kan belum kuliah, jadi nggak pede. Kalau memang perlu ada sertifikasi, nanti kita buatkan sertifikat. Kita udah punya yayasan, punya legalitas, bisa membuat itu. Saya di Eropa semua saya yang bikin ijazah, saya bikin. Percetakannya itu kakaknya Mas Ari itu, Siva itu, Mas Apun itu. Saya cetakin ijazah. Satu rim. Jasa apa aja Pak? 1 SMP, 2 TKA, TPA, TK Islam, Madrasah Diniyah. Apa Pak? Saya ijazah. Bisa, ya tenang katanya sekarang untuk sertifikasi. Yang nggak punya ijazah, enggak udah minum. Kan udah menjadi mahasiswa. Ya kan udah mahasiswa toh. Ya mahasiswa ya. Harapan kita semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian untuk dapat menuju jalan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan ilmu tentunya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah. Kuah ilah itu kekuatan Tuhan. Ilmu laduniah, ilmu itu yang langsung dipancarkan oleh Tuhan. Sehingga ilmu-ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, dan seluruh aktivitas kegiatan hidup kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.